Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Record. Nah, pada video kali ini sedikit informasi terkait pendaftaran program G2G ke Korea. Jadi alhamdulillah sudah dibuka. Jadi kabar gembira sekali buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang ingin pergi ke Korea untuk bekerja ya. Jadi informasi ini tentu sangat menggembirakan sekali buat teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang, yang sudah menunggu sekian lama mungkin. Jadi alhamdulillah sekali kabar gembira ini bisa kita baca bersama di sini. Jadi mungkin infonya agak sedikit telat, tapi ini mencoba sharing saja tentang informasi terkait pendaftaran program G2G Korea. Ini dirilis dari situs resminya BP2MI ya, kemarin tanggal 9 Desember 2022. Ketika awal kemarin dibuka itu yang akses masih sekitar 30-an ribu. Nah sekarang info terakhir ini saya buka kembali di tanggal 11, ini sudah 51.000 yang sudah mengakses atau melihat informasi di situs resminya BP2MI. Jadi ini tentu sangat menjadi motivasi buat teman-teman semua yang saat ini masih belajar bahasa Korea, bisa ditingkatkan lagi belajarnya ya. Jadi digiatkan kembali dan disiapkan lagi berkas-berkasnya untuk pendaftaran. Nah ini sudah saya print out, ini informasi terkait yang ada dari situs resminya BP2MI. Di sebelah sini juga saya akses langsung. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menunggu informasi terkait ini langsung disiapkan saja, karena waktu pendaftarannya tidak lama, hanya selang tanggal 12 sampai 15 kalau tidak salah. Ini coba buat teman-teman yang mempersiapkan diri bisa di print out juga, kemudian nanti bisa di checklist poin-poin yang belum disiapkan apa saja. Nah itu bisa nanti dikasih tanda gitu. Yang pertama ini terkait persyaratan pendaftaran. Untuk kualifikasi umum itu usia mulai dari 18 sampai 39 tahun saat mendaftar. Nah, kelahiran antara 13 Desember 82 atau Desember 2004 ya. Ini sudah bisa mendaftar. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat, diutamakan SMK atau SMA. Nah, catatan ini tidak buta warna. Tidak memiliki cacat jari atau amputasi. Nah, lanjut di poin yang utama terkait teknis pelaksanaan ujian. Di sini dituliskan bahwa ujiannya itu terdiri dari membaca pilihan ganda sebanyak 20 pertanyaan selama 25 menit dan mendengar pilihan ganda 20 pertanyaan selama 25 menit. Nah, kemudian untuk skor minimal untuk tahun ini cukup spesial, jadi di angka 110 poin. Jadi sangat peluang besar sekali buat teman-teman yang mempersiapkan diri. Ini bisa digiatkan belajarnya. Tapi ini ada tanda garis besarnya ya. Jadi skor minimal kelulusan EBS topik adalah 110 poin dan dipilih sesuai urutan hasil ujian dengan skor tertinggi. Total maksimal 200 poin. Jadi ini nanti kemungkinan juga di ranking juga ya. Kalau informasinya kemarin itu untuk kuotanya sekitar 10 ribuan. Jadi nanti mungkin akan di ranking mulai dari 10.000 yang pertama itu dari poin yang tertinggi, kemudian semakin kecil-kecil dan sampai yang poin terkecil itu dihitung 10.000. Mungkin mekanismenya seperti itu. Jadi tetap harus dimaksimalkan belajarnya dan juga usahakan nilainya dibuat maksimum. Jadi peluangnya insya Allah akan lebih besar seperti itu. Untuk ujian tahap kedua skill test ini karena beralasan masih dalam keadaan pandemi, jadi ini dilakukan secara sederhana saja, hanya pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan berat badan, dan pemeriksaan buta warna. Nah ini terkait jumlah kelulusan tadi sedikit saya singgung. Di pertama tadi ada tertulis berdasarkan surat HRD Korea nomor EPSS strip 3511 tanggal 8 Desember 2022 tentang seleksi tenaga kerja asing di Korea Selatan tahun 2023
ditetapkan bahwa jumlah peserta yang lolos tahap akhir sektor manufaktur dengan sistem poin adalah sebanyak 10.000. Nah, 10.000 orang yang dipilih berdasarkan penjumlahan pada skor ujian tahap pertama dan skor ujian tahap kedua. Nah, ini termasuk peluang yang besar sekali. 10.000 itu banyak sekali ya. Cuma nanti yang jelas saingannya juga banyak. Sepengalaman saya kemarin di tahun 2013 itu yang daftar sekitar 32.000. Nah, terus masuk verifikasi data, cek data, yang bisa melaksanakan ujian itu sekitar 28.000. Dan kemudian setelah pelaksanaan ujian itu yang lulus sekitar 8.000-an. Seingat saya kurang lebih seperti itu. Jadi harus tetap dimaksimalkan belajarnya ya. Jadi tetap dimaksimalkan. Untuk pelaksanaan pendaftaran ini bisa dimulai tanggal 12 Desember pukul 00 WIB sampai dengan 15 Desember 2022 pukul 23.59 WIB. Jadwal verifikasinya ini tanggal 23 Januari sampai 28 Januari. Nah, mungkin itu terkait informasi pendaftaran di Korea. Jadi teman-teman tetap semangat, yang masih belajar ditingkatkan lagi belajarnya, dan kelengkapannya bisa dipersiapkan juga. Untuk terkait biaya pendaftaran ujian ini tertulis biaya ujian sebesar 28 US dollar atau dirupiahkan menjadi 439.659. Nah, setelah dibulatkan menjadi 439.660. Nah, terkait informasi detailnya ini bisa langsung diakses di situs resminya BP2MI. Di situ tertulis jelas. Mungkin teman-teman bisa langsung mencetak langsung, jadi nanti bisa buat pegangan, dan juga bisa diceklis bagian-bagian penting yang disiapkan apa saja. Jadi nanti jelas seperti itu. Nah, mungkin itu saja sharing informasi terkait pra-pendaftaran program G2G Korea yang sudah dibuka. Bisa dipersiapkan semuanya. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar terus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.